Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pada Ibu Siska Novalia SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Politik Islam. Di sini kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Dika Fitria dengan NPM 1921020308 beserta kedua teman saya yaitu Anissa Yolan Pebista dengan NPM 1921020283 dan Chana Indika Linrosika NPM 1921020299. Kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pemikiran Politik Islam, Era Demokrasi, Orde Baru, dan Reformasi. Materi yang pertama yaitu politik Islam era demokrasi liberal. Era demokrasi liberal ditandai dengan dikeluarkannya maklumat pemerintah yang kemudian terkenal dengan maklumat 10 Bung Hatta karena ditandatangani oleh Bung Hatta nomor 10 pada 16 Oktober 1945 dan maklumat 3 November 1945. Maklumat 10 berisi tentang perubahan sistem pemerintahan Indonesia dari presidensial ke bentuk parlementer. Dalam sistem ini pula, umat Islam mendapat kesempatan lagi untuk memperjuangkan inspirasi mereka yang sebelumnya kandas oleh konsensus politik pada 1945. Pada 29 September 1955, pemilu pertama di Indonesia dapat dilaksanakan. Dari pemilu ini setidaknya ada 3 ideologi yang meraih suara terbesar dan akan bersaing di konstituen nantinya. Ketiganya adalah Islam, nasionalis, dan komunis. Pertarungan ideologi di konstituante benar-benar bebas dan jauh dari tekanan-tekanan. Masing-masing pihak leluasa mengeluarkan pandangan dan pendiriannya. Juru bicara yang terpenting dalam perjuangan mengangani Islam sebagai dasar negara adalah Muhammad Natsir. Selain Natsir, ada pula tokoh-tokoh seperti Saifuddin Zuhri, Zainal Abidin Ahmad, Usman Ralibi, Sukri Ghazali, dan Kasman Singodimedjo. Bagi mereka, Pancasila yang diperjuangkan dan para nasionalis sekuler adalah netral dan tidak memiliki basis moral agama. Inilah yang ditolak oleh kalangan politik Islam. Dalam sidang-sidang konstituante, terutama Natsir bersikap keras dan tegas terhadap Pancasila, sementara Mononutu yang Kristen merasa khawatir kalau Islam menjadi ideologi negara, maka kelompok minoritas akan menjadi warga kelas 2. Karena itu, ia ungkapkan Natsir bahwa kalau Islam dijadikan ideologi menggantikan Pancasila, maka umat Kristen melompat dari bumi yang tenang dan sentosa untuk menjalankan agamanya ke ruang hampa tak berudara. Pembicaraan mengenai dasar negara hingga rapatnya terakhir pada 29 Juni 1959 mengalami jalan buntu. Meskipun dalam masalah-masalah lain, konstituante telah berhasil menyelesaikan sekitar 90% tugas-tugasnya. Melihat kenyataan demikian, Soekarno tidak sabar dan akhirnya mengeluarkan dekret presiden pada 5 Juli 1959. Dengan dekret ini, Soekarno membubarkan konstituante hasil pemilu 1955 dan menyatakan Indonesia kembali ke Undang-Undang 1945. Dengan keluarnya dekret ini, Presiden Soekarno juga telah melakukan intervensi terhadap konstituante dan berusaha memusatkan kekuasaan di tangannya saja. Ia menggenggam kekuasaan yang hampir tidak terbatas keluarnya. Dekret Presiden menandai gagalnya kembali upaya umat Islam
untuk melakukan formalisasi sistem Islam ketatanegaraan di Indonesia. B. Politik Islam era demokrasi terpimpin. Berakhirnya era demokrasi liberal sejak keluarnya Dekret Presiden 1959 menandai bermulanya era baru politik Islam yang disebut dengan era demokrasi terpimpin. Akhirnya, pada 5 Juli 1959, Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang isinya adalah menetapkan pembubaran konstituante, kembali kepada UUD 1945 sebagai konstitusi negara, membentuk Majelis Pemusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS, dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS. Ahmad Syafi'i Ma'arif membagi era demokrasi terpimpin yang berumur hingga September 1965 ini menjadi periode proses kristalisasi dan periode kolaborasi atau hingga pecahnya pemberontakan G30 SPKI 1965. Tokoh-tokoh NU yang ikut ambil bagian dalam demokrasi terpimpin ini antara lain adalah KH Idham Khalid, KH Ahmad Syaihu, dan KH Syaifuddin Zuhri. KH Idham Khalid menyatakan bahwa masuk ke dalam sistem demokrasi terpimpin adalah sesuai dengan hukum Allah. Sementara KH Ahmad Syaihu berpendapat bahwa masuk ke dalam sistem demokrasi terpimpin adalah ijtihad politik pihak pesantren. Adapun KH Syaifuddin Zuhri adalah tokoh NU yang bertahan menjadi Menteri Agama pada era demokrasi terpimpin. Memang dalam era ini NU terlibat aktif dalam demokrasi terpimpin dan ingin mewarnai peta pencaturan politik yang berkembang ketika itu. Setidaknya NU berusaha memasuki Islam dalam tataran politik dan mengimbangi dominasi komunisme yang sudah sangat berpengaruh. Perjuangan politik Islam di bumi Indonesia ini pun mengalami kegagalan kembali. Kegagalan ini setidaknya disebabkan oleh 3 faktor utama, yaitu pertama, di kalangan partai Islam sendiri tidak terdapat kata sepakat dalam memahami perkembangan politik saat itu. Kedua, dari sudut historis, perpecahan ini tidak terlepas dari pertentangan paham antara kelompok modernis dan tradisionalis yang sudah berjalan terutama sejak pertengahan abad ke-19. Ketiga, perpecahan di tubuh partai-partai Islam dibaca dengan sangat jeli oleh Soekarno. Karenanya, ia memainkan politik belah bambu, mengangkat yang satu dan menginjak yang lainnya. Soekarno membela NU dan partai-partai tradisional lainnya sebagai salah satu pilar penopang kekuasaannya. Sebaliknya, membubarkan Masyumi yang dipandang anti-revolusi dan sebagai oposisi berbahaya bagi kelangsungan kekuasaannya. Selanjutnya, C. Politik Islam era Orde Baru. Pada awalnya, Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto memberikan sebersit harapan di kalangan masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam. Bangsa Indonesia ingin menapaki kembali kehidupan bernegara yang normal, lebih etis dan demokratis. Pemerintah Orba yang didukung sepenuhnya oleh militer tidak bersedia merehabilitasi Masyumi dan tidak mengizinkan para eksponennya untuk terlibat dalam politik praktis. Selain upaya ingin menghidupkan kembali Masyumi oleh para eksponennya, dan ada pula upaya Bung Hatta untuk mendirikan Partai Demokrasi Islam Indonesia atau PDII. Namun, setelah disampaikan kepada pemerintah, Soeharto dalam suratnya 17 Mei 1967 menolak berdirinya PDII. Alasannya, menurut Nur adalah karena umat Islam sendiri tidak memiliki surat bulat dalam menanggapi rencana berdirinya PDII ini sehingga dikhawatirkan mengganggu stabilitas politik. Menurut Kunto Wijoyo, pemerintah Orde Baru mempunyai sikap ambivalen terhadap umat Islam. Di satu pihak, pemerintah merasa berutang budi kepada kaum muslim karena berpartisipasi mereka dalam perjuangan melawan komunis. Tetapi di pihak lain, mereka menentang munculnya komunitas-komunitas muslim yang kuat secara politik. Akibatnya, mereka menolak upaya untuk menghidupkan kembali Partai Islam Masyumi. Partai-partai yang berbasis Islam
bergabung ke dalam Partai Persatuan Pembangunan atau PPP. Sedangkan partai yang berbasis nasional dan Kristen bergabung ke dalam Partai Demokrasi Indonesia atau PDI. Dengan fusi ini, rezim Orba semakin mudah melakukan kooptasi terhadap partai. Khusus terhadap aspirasi umat Islam, pemerintahan Orba sangat berhati-hati dan bertindak tegas terhadap hal-hal yang mungkin menggoyang kekuasaannya. Menurut Din Samsudin, ada 3 implikasi dari kebijakan penyederhanaan partai ini. Pertama, penyederhanaan ini melahirkan dikotomi antara politik Islam dan politik non-Islam. Kedua, penyederhanaan ini jelas memecah belah parpol. Ketiga, penyederhanaan ini juga berarti domestikasi politik Islam. Pada masa pertama umat Islam mengalami perlakuan yang tidak bersahabat dari Orba, hubungan Orba dan Islam pada periode awal ini sering ditandai konfrontasi yang jelas-jelas merugikan Islam. Pada fase yang berlangsung antara 1966 sampai 1981, ini Orba bertindak represif terhadap umat Islam. Beberapa kebijakan Orba terlihat tidak sejalan dengan aspirasi umat Islam. Di antaranya, penolakan rehabilitasi Masyumi, penolakan berdirinya Partai Demokrasi Islam Indonesia atau PDII yang diprakarsai oleh Bung Hatta, perumusan rencana undang-undang tentang perkawinan, upaya memasukkan aliran kepercayaan ke dalam agama, menggantikan pelajaran agama dengan Pancasila ke dalam kurikulum pendidikan nasional, larangan berjilbab bagi siswi muslimah di sekolah muslim dan legalisasi perjudian oleh negara seperti dalam TSSB, KSOB, dan Porkas. Pada fase kedua, pemerintahan Orba menunjukkan sikap akomodatif terhadap Islam. Bahtiar Effendi membuktikan 4 jenis akomodasi Orba terhadap kepentingan umat Islam, yaitu akomodasi struktural, legislatif, infrastruktur, dan kultural. Kemudian, geopolitik Islam era reformasi. Perubahan yang terjadi pada Orde Reformasi ini dilakukan secara bertahap, karena memang reformasi berbeda dengan revolusi yang berkonotasi perubahan mendasar pada semua komponen dalam suatu sistem politik yang cenderung menggunakan kekerasan. Menurut Huntington atau Cedar 1998, reformasi mengandung arti perubahan yang berpengaruh pada persamaan politik negara dan ekonomi yang lebih merata, termasuk perluasan basis partisipasi politik rakyat. Demokrasi yang dijalankan pada masa reformasi ini masih tetap demokrasi Pancasila. Perbedaannya terletak pada aturan pelaksanaan dan praktik penyelenggaraan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan praktik pelaksanaan demokrasi terhadap beberapa perubahan pelaksanaan demokrasi pada Orde Reformasi sekarang ini, yaitu pemilihan umum atau secara langsung lebih demokratis. Kedua, partai politik lebih mandiri. Ketiga, pengaturan hak asasi manusia atau HAM. Keempat, lembaga demokrasi lebih berfungsi. Kelima, konsep trias politika atau 3 pilar kekuasaan negara masing-masing bersifat otonom penuh. Kegagalan demokrasi Pancasila pada zaman Orde Baru membuat banyak penafsiran mengenai asas demokrasi. Belajar dari pengalaman itu, dalam era reformasi, perlu penataan ulang dan penegasan kembali arah dan tujuan demokrasi Pancasila. Menciptakan prasarana dan sarana yang diperlukan bagi pelaksanaan demokrasi Pancasila. Membuat dan menata kembali program-program pembangunan di tengah-tengah berbagai persoalan yang dialami sekarang ini. Dan bagaimana program-program itu dapat menggerakkan partisipasi seluruh rakyat. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan sekaligus akan merupakan kontrol bagi pelaksanaan yang lebih efektif, khususnya bagi pemerintah baik di pusat maupun daerah, sehingga dapat mencegah hal-hal negatif dalam pembangunan seperti korupsi dan penyalahgunaan wewenang sebagaimana telah dijelaskan. Meski Orde Baru jatuh, demokrasi Pancasila tidak ikut jatuh. Hal ini disebabkan karena pemerintah era reformasi
tetap menjalankan pemerintahannya dengan demokrasi Pancasila. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok 10. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.